Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang ability atau keahlian. Buat yang belum nonton videonya, bisa langsung cek di sini. Di D&D, terdapat 18 skill yang semuanya berdasar pada ability-ability ini. Bisa dibilang, skill merupakan bagian lebih spesifik dari ability. Kalau kamu masih bingung kapan harus pakai ability, skill, atau saving throw, kamu harus cek videonya di sini. Nah, langsung kita bahas saja yuk skill-skill tersebut sesuai dengan ability yang mendasarinya. Yang pertama adalah strength. Satu-satunya skill yang didasari oleh strength adalah athletics. Kamu menggunakan athletics ketika kamu ingin berenang, memanjat, atau melompat. Tentu jika hanya sekedar memanjat atau melompat, kamu tidak memerlukan ability check. Ability check dilakukan hanya jika ada kemungkinan untuk gagal. Contohnya, kamu berenang melawan arus yang sangat deras, atau memanjat dinding atau tebing yang sangat terjal, atau melompat dengan jarak yang sangat jauh. Kamu memerlukan athletics check untuk itu. Selanjutnya dexterity. Terdapat 3 skill yang didasari oleh dexterity. Yang pertama adalah acrobatics. Seperti namanya, acrobatics menunjukkan seberapa hebat kamu untuk melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Kamu melakukan acrobatic check, contohnya ketika kamu melompat dari ketinggian dan ingin melakukan salto, atau mungkin kamu ingin mencoba untuk berjalan di tali, atau bisa jadi kamu ingin berdiri tegap di kapal yang terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar. Lanjut, sleight of hand. Kalau kamu mau mencoba mengambil barang secara diam-diam dari kantong seseorang, kamu menggunakan sleight of hand ini. Dan misalnya kamu udah berhasil ngambil nih, terus orang tersebut mencurigai kamu kalau kamu ngambil barangnya. Kamu bisa melakukan sleight of hand check lagi untuk menanamkan benda tersebut ke kantong orang lain. Ketika kamu melakukan hal-hal tadi, kamu ingin bahwa keberadaan kamu tidak disadari oleh orang-orang. Sehingga kamu bisa melakukan hide atau bersembunyi dengan menggunakan stealth check. Jika stealth check kamu lebih tinggi dibanding passive perception musuh-musuhmu, maka kamu berhasil bersembunyi atau hide. Berikutnya intelligence. Sebagian besar skill di intelligence menunjukkan seberapa luas wawasan dari karaktermu. Biar agak gampang jelasin tentang skill-skill di intelligence, kita pakai contoh aja ya. Misalkan, kamu memasuki sebuah ruangan di sebuah dungeon dan kamu mendapati dinding-dinding di ruangan tersebut terdapat relief-relief yang berhubungan dengan sihir. Di sini, kamu bisa menggunakan Arcana check untuk mengetahui apakah kamu pernah mengenal atau pernah membaca hal-hal tentang sihir yang berkaitan dengan sihir ini. Terus, di ruangan yang sama, kamu melihat sebuah hiasan berbentuk perisai yang di tengahnya terdapat suatu lambang. Dan sepertinya lambang tersebut berkaitan dengan kerajaan atau mungkin budaya-budaya di masa lampau. Kamu bisa menggunakan history check untuk mengetahui apakah karaktermu memiliki wawasan tentang lambang ini dan sejarah-sejarah yang ada di belakangnya. Habis itu, setelah kamu perhatiin lagi nih, kamu melihat sebuah lubang di sebelah perisai tersebut yang ditutupi oleh tanaman-tanaman lambat. Menariknya, tanaman tersebut bisa hidup di dalam dungeon ini, yang bahkan sinar matahari saja tidak dapat menembusnya. Kamu bisa menggunakan nature check untuk mengingat-ingat, kira-kira tumbuhan ini tumbuhan apa sih? Dan kenapa bisa dia hidup tanpa menggunakan matahari? Dan setelah itu, kamu menyingkap tumbuhan tersebut dan mendapati ada sebuah patung di dalam lubang tersebut. Ketika kamu perhatikan, sepertinya patung ini merupakan patung sebuah dewa atau dewi. Kamu bisa menggunakan religion check untuk mengingat kira-kira patung ini merupakan patung dewa apa, atau tentang keagamaan atau kepercayaan yang berhubungan dengan patung tersebut. Kalau kamu ingin mencari hal-hal lain secara lebih mendetail di dungeon ini, kamu bisa menggunakan investigation check. Investigation check juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atas petunjuk-petunjuk yang karakter kamu pernah dapat sebelumnya. Intinya, investigation check merupakan kemampuan berlogika.
Berikutnya wisdom. Lanjut ke cerita tadi, misalkan kamu keluar dari dungeon tersebut dan mengendarai kuda dengan sangat cepat untuk pulang ke rumahmu. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba di depanmu muncul sebuah beruang besar. Karena kudamu berlari dengan sangat kencang, untuk menghentikannya, kamu harus menggunakan animal handling check. Dan animal handling check dapat digunakan untuk menenangkan hewan buas seperti beruang tersebut, atau bahkan bisa menjinakkannya. Setelah itu, kamu mengamati keadaan sekitar. Barangkali ada sesuatu yang lebih menarik, atau mungkin justru sesuatu yang berbahaya. Untuk melakukan hal ini, kamu menggunakan perception check. Ada satu hal yang harus diingat mengenai perception check ini. Jika perception checkmu tinggi, kamu melihat atau mendengar sesuatu yang benar-benar ada di situ. Jadi, sesuatu yang tadinya tidak ada, tidak serta-merta menjadi ada dan terlihat dan terdengar ketika perception checkmu tinggi. Sebaliknya, jika perception checkmu rendah, kamu tidak bisa melihat dengan baik atau mendengar dengan baik sesuatu yang sebenarnya ada di situ. Oke, lanjut. Misalnya, setelah kamu menggunakan perception check, kamu mendengar secara samar-samar ada orang berteriak, "Tolong! Tolong!" Dan kamu menghampiri suara tersebut. Lalu kamu melihat seseorang yang menghampirimu dan berlutut dan meminta tolong kepadamu karena temannya sedang sakit. Kamu bisa menggunakan insight check untuk memperhatikan gerak-gerik dan cara berbicara orang tersebut untuk menyimpulkan bahwa kira-kira orang ini berbohong atau orang ini jujur. Dan andai kamu memenuhi permintaan orang tersebut dan mendatangi temannya yang sedang tak sadarkan diri, kamu bisa menggunakan medicine check untuk menyembuhkannya atau paling tidak menstabilkannya. Yang terakhir dari wisdom itu survival. Kamu bisa menggunakannya untuk memprediksi cuaca, mengikuti jejak hewan, atau mungkin mencari sumber air. Ability terakhir, karisma. Deception digunakan ketika kamu ingin menyembunyikan suatu kebenaran dalam bentuk apapun. Biar gampang, kita pakai contoh lagi aja ya. Misalkan temanmu ditangkap oleh penjaga kota dan sedang dibawa menuju penjara di kota tersebut karena dia telah mencuri sesuatu dari penduduk. Kamu bisa menggunakan deception check untuk mencoba mengelabui penjaga, mengatakan kepada si penjaga bahwa orang lainlah yang melakukannya. Atau mungkin kamu ingin lebih ekstrim lagi, kamu bisa berpura-pura sebagai bangsawan dan memerintahkan penjaga tersebut untuk melepaskan temanmu. Ini juga menggunakan deception check. Atau kamu mungkin lebih menyukai pendekatan yang lebih halus. Kamu bisa mendekati penjaga tersebut dan memberitahu alasan temanmu mencuri agar penjaga tersebut merasa iba dan melepaskannya. Untuk melakukan hal ini, kamu bisa menggunakan persuasion check. Terkadang memberikan suap akan mempermudah persuasion checkmu. Atau mungkin karaktermu bukan tipe orang yang suka bicara baik-baik. Kamu dapat melakukan intimidasi terhadap penjaga-penjaga tersebut agar mau melepaskan temanmu. Misalkan dengan cara menunjukkan badan kekarmu, atau mungkin menunjukkan seberapa hebat kamu berkelahi dengan menggunakan senjata. Semua itu menggunakan intimidation check. Dan performance check digunakan ketika kamu ingin melakukan pertunjukan untuk mungkin mencari uang, atau mungkin hanya sekedar ingin menarik perhatian. Dan itulah 18 skill yang ada di D&D. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa kasih tahu YouTube buat nampilin lebih banyak video-video tentang D&D dengan cara klik like dan subscribe di bawah video ini. Selamat bertualang!